Selamat pagi saudara sekalian. Hari ini kita melanjutkan expository preaching dari Injil Markus dan kita masih di pasal yang pertama. Kita membaca dari ayat 29 sampai dengan 34 ya, 29 sampai 34. Nah, kita membaca bagian ini. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan, kita masuk dalam doa. Tuhan, Engkau memberkati penenungan pada pagi hari ini. Kami berdoa supaya sekali lagi boleh mengisi kebutuhan rohani kami dan kami boleh terus disegarkan. Kami bertumbuh dalam anugerah Tuhan dan Engkau yang membawa kami ke dalam kedewasaan seperti yang Engkau kehendaki. Berkati setiap kami yang mendengarkan, berkati juga hamba-Mu yang membicarakan firman Tuhan. Tuhan memberi kasih karunia kepada kami semua. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saudara, ini adalah cerita bagaimana Yesus menyembuhkan ya dan juga mengusir setan. Jadi bukan hanya ibu mertua Petrus tapi juga orang-orang yang lain. Apa yang kita bisa pelajari dari bagian ini ya? Em, Mungkin yang pertama ya, saya kita langsung apa ya, coba dari ayat yang paling atas itu kalau saudara em, membaca di dalam bahasa asli ya itu ada istilah euthys ya. Euthys itu muncul di beberapa ayat bukan cuma di dalam ayat ke-29 ya. Em, Kalau di Indonesia terjemahannya itu sekeluarnya ya, sekeluarnya dari rumah ibadat itu ya. Kita bisa bandingkan dengan terjemahan bahasa Inggris ya. Kalau kita baca di ayat 29 and immediately ya, immediately ya ini di bahasa Indonesia langsung dikaitkan dengan keluar dari rumah ibadat itu ya. Em, Sekeluarnya ya pakai istilah se gitu ya, sekeluarnya dari ya, baik juga sih terjemahan seperti itu. Tapi di dalam bahasa asli di bahasa Yunani ini satu kata khusus ya, euthys ini immediately ya kalau diterjemahkan di dalam bahasa Inggris ya. Segera ya, segera, segera setelah ia keluar dari rumah ibadat itu. As soon as ya. Eh, Berarti apa sih yang kita bisa pelajari? By the way, ini bukan cuma muncul di sini ya, tapi seperti saudara tahu di bagian-bagian yang lain juga em, ini cara Markus ya menulis em, di sebelumnya itu kita bisa ketemu di ayat 21, ayat 23 ya, ayat 28 bahkan ya, ini advance di ayat ke-28. Ini berarti Markus menggambarkan kehidupan Yesus, pelayanan yang dikerjakan oleh Yesus, kehidupannya itu adalah kehidupan yang menangkap urgensi dari Allah. Sekali lagi ya, saya. Dengan kata euthys ini mau ditekankan bahwa hidup ini adalah satu urgensi. Hidup ini bukan tentang saudara dan saya yang santai-santai, terus sudahlah ada selalu kesempatan untuk melakukan banyak hal, ada selalu kesempatan untuk melayani itu at my own convenience gitu ya. At my own disposal dan seterusnya. Bukan itu saya konsepnya bukan gitu. Em, Dunia ini adalah dunia yang sedang jatuh dan terus jatuh ya. Kita kalau nggak mengenal urgensi ya di dalam pelayanan, di dalam memberitakan Injil ya, di dalam mengabarkan kabar baik kepada orang lain, di dalam reach out to orang lain, lalu kita pikir ya sudahlah hidup kan memang gini, hidup saya sendiri juga sudah susah. Saya sendiri kan juga kerja berat ya, lalu saya ada tanggung jawab keluarga dan sebagainya. Jadi ya
wajar lah kalau ini apa saya ntar waktu em, waktu yang lebih baik gitu ya, waktu yang lebih baik. Waktu yang lebih baik itu bukan ini sih, bukan karakteristik kehidupan Yesus di sini ya. Ya oke ada kata baik di situ ya, tapi siapa yang define baik ini ya? Menurut siapa gitu? Lalu apa kriteria baik? Oh jadi rumit sekali ya. Tapi kalau sudah membaca di bagian ini ya, again ini bukan satu satu kali ya di em, Markus ya. Bahkan di baru di pasal pertama saja ya sudah muncul beberapa kali ya, immediately ya. Ini segera ya, berarti Yesus bukan membuang-buang waktu. Yesus menangkap momen urgensi untuk melayani ya, karena begitu banyak orang yang perlu dilayani. I think kita di Eropa ya, saya kita perlu minta kepada Tuhan ya, kita berdoa kepada Tuhan supaya kita boleh peka ya, dibuka mata kita supaya kita bisa melihat siapa yang kita bisa layani gitu. Emang guys ya ini apa kesulitan tantangan kehidupan di sini adalah mungkin ya saudara dan saya kita sudah kita berpikir kita kita bukan nggak mau melayani kita kita mau melayani tapi siapa yang bisa dilayani gitu kan ya. Nah orang seperti kayak nggak membutuhkan Kristus, orang seperti nggak membutuhkan Tuhan di sini ya. Terus mungkin kita ya sudahlah gitu kan ya. Ya sudah. Kebetulan juga ya toh saya juga nggak nganggur-nganggur banget ya kalau ada orang yang nggak merasa perlu ya sudah gitu ya. Tapi bukan ini sih harusnya gitu. Harusnya kita terus minta kepada Tuhan ya kalaupun kita nggak bisa melihat dengan jelas. Kita minta kepada Tuhan apa yang kita bisa kerjakan ya. Karena nggak regardless lah, saudara mau di mana, mau di di Asia ya, di Eropa, dimanapun lah, saudara ada dimanapun, kita tuh dipanggil untuk mengerjakan sesuatu bagi Tuhan. Ada calling yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan bahwa kita nggak boleh buang-buang waktu, seperti Yesus nggak buang-buang waktu ya. Nah ini ditandai dengan kata sederhana ini ya, yang menyatakan sense of urgency ya, di dalam kehidupan pelayanan Yesus. Kalau kita mengenal Kristus, ya, kalau kita mempelajari Injil, ya, kalau kita mengenal dengan baik kehidupan Kristus melalui gambaran Injil, sudah dan saya harusnya juga diubahkan kehidupan kita ya. Ada sense of urgency, kita nggak buang-buang waktu ya untuk pelayanan yang Tuhan bisa percayakan di dalam kehidupan kita ya. Pertanyaan tentu saja adalah apakah saudara dan saya ready? Hati kita ini apakah terbuka untuk itu? Atau kita too busy to care? uh, too tired, no more energy ya, to care, to serve, dan seterusnya. Ya Tuhan, nolong kita ya dalam bagian ini ya. Lalu kemudian kita membaca ya di dalam bagian em, cerita ini Yesus Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus ya. Ada kemungkinan ya saya menurut komentari bahwa ya Yesus ini apa tinggal di sana bersama di em, House of Peter ini ya di rumahnya Petrus. Nah, istilah house itu kalau di dalam bahasa apa itu dari bahasa Ibrani ya itu House of David gitu misalnya ya atau House of Peter ya itu bukan cuma rumah saya tapi rumah dan isinya maksudnya keluarga ya ini kok mungkin dengan baik bahasa Inggris termasuk juga dengan bahasa Indonesia ada terjemahan juga household saya household bukan cuma house tapi household so household itu bukan cuma rumah tapi rumah tangga ya rumah tangga jadi ini Yesus tinggal di sana ya. Ini kayak satu kesatuan gitu ya, cuy. Waktu tinggal di rumah atau rumah tangganya Petrus ya. Tentu Yesus terus kemudian terlibat ya dengan orang-orang yang ada di sana. Nah, ini ibu mertua Petrus sedang sakit. Ya. Itu gambaran demam ya, cuy, atau fever ya. Ini kalau kalau sudah mm, membaca di dalam tradisi rabbinik itu fever seringkali seringkali ya so, itu di attributed dengan penghukuman dari Tuhan atau ya juga bisa em, dikuasai oleh demon iblis ya. So itu konotasinya pada saat itu at least
pemahaman pada saat itu ya. Nah, sekarang tentu kita nggak perlu berpikir seperti itu ya, bisa ada bahaya nih kalau kita berpikir seperti. Tapi kalau sudah melihat mengerti di dalam konteks pada zaman itu ya, Weaver itu dikaitkan em, ke sana gitu. Em, jadi ini pemahamannya itu sangat spiritual ya pada saat itu gitu. Nah, maka nggak heran waktu saudara membaca ya di dalam catatan Injil ya seringkali penyakit pun itu juga gambarannya em, metafor atau gambaran yang dipakai itu ya seperti kayak mirip exorcism ya. Memang di sini apa itu em, nggak terlalu jelas, tapi di bagian lain ya sudah bisa membaca penyakit yang dihardik ya dihardik oleh Tuhan. Nah ini kan bahasa exorcism sebetulnya gitu ya. Kalau di sini sekali lagi meskipun nggak terlalu jelas, tapi saudara bisa membaca em, lenyaplah demamnya ya lenyap ya ini seperti kayak pergi meninggalkan dia gitu ya. Minimum sih ya pertama ya. Ya, karena ada kaitan itu ya Sue. Jadi ini peperangan gitu peperangan em, dengan sakit penyakit. Nah, kita dari tradisi ini ya Sue, reform ya yang kita kan punya pemahaman tentang theology of miracle tentu gitu ya dan sudah quite established. Bagaimana kita membaca cerita-cerita seperti ini ya? Saya percaya pasti kita bukan untuk mengerti theology of miracle ini di dalam pengertian terus kemudian yang oh berarti semua sakit penyakit itu pasti berasal dari setan gitu misalnya ada bukan ke sana ya, saya bukan untuk diayati ke sana. Tapi juga bukan sebalik. Nah, ini mungkin yang kita perlu yang pertama tadi saya nggak terlalu khawatir ya. Saya percaya kita sangat mengerti tentang itu. Tapi mungkin ekstrem yang satunya gitu ya. Saya ini peperangan itu nggak ada aspek spiritualnya sama sekali. Maaf, sakit penyakit itu nggak ada aspek spiritualnya sama sekali. It's pure persoalan biologis, gitu ya. Pure natural ya. Dan hati-hati ya, saya ini kan kita bisa terjebak kepada paham naturalisme gitu atau materialisme, fisikalisme apapun istilahnya ya. Dengan meniadakan aspek spiritual sama sekali gitu. Nah, kita kita nggak perlu terjun kepada pemahaman yang semua sakit penyakit adalah setan gitu misalnya nggak perlu sampai ke sana gitu. Em, tapi sisi yang lain juga hati-hati dengan bahaya bahwa sakit penyakit itu nggak ada dimensi spiritualnya sama sekali. Sebetulnya em, ada, saya bukan nggak ada. Gitu. Di dalam pengertian apa ya, saya? Ini, pada mulanya waktu Tuhan menciptakan ya, itu kan nggak ada sakit penyakit ya. Sakit penyakit itu masuk eh, bersamaan dengan jatuhnya manusia ke dalam dosa. Gitu. Ini kan spiritual berarti ya, saya. Seandainya manusia nggak jatuh dalam dosa ya, itu apakah akan ada sakit penyakit? Ya, apalagi maut ya, kematian. Maka waktu sudah membaca ya itu Yesus waktu menghadapi Lazarus ya, dia kan ada terjemahan bahasa Indonesia pakai istilah maskul gitu ya, maskul itu dia ya maskul itu bukan cuma sedih tapi juga ada marah nah ya saya itu indignant ya. Em, Kenapa? Ya karena dia nggak melihat kematian Lazarus ini sebagai sesuatu yang purely biologis. Dia nggak menanggapi kematian Lazarus itu dengan terus melihat, ya mati, ya ya sudah toh memang sudah waktunya kali ya mati, ya kan sakit sebelumnya, terus mati, ya 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 sudah semua orang juga akhirnya akan mati. Apa yang aneh di sini, Yesus nggak menanggapi seperti itu, saya tidak gitu. Yesus juga nggak menanggapi seperti kayak orang-orang biasa ya sekedar berduka ya karena ada keterhilangan toh ini teman dekat. Iya iya oke itu nggak salah ya saya seperti itu gitu. Tapi sudah membaca di dalam cerita itu yang ada dalam Injil Yohanes, Yesus greget deh, saya greget gitu. Saya nggak tahu bagaimana menerjemahkannya. Indignant lah saya bahasa Inggris ya. Indignant dia ada apa? Dia marah gitu ya. Kenapa di dalam dunia ini jadi ada kematian seperti ini? Padahal seharusnya nggak demikian. Ya. Nah ini ya saya mau mengajak saudara untuk menghayati hal ini juga tentang penyakit gitu. Di original creation tuh nggak ada penyakit tuh saya nggak ada gitu. Semua diciptakan baik adanya katanya Tuhan gitu. Tapi bersama dengan jatuhnya manusia ke dalam dosa, jadi ada sakit penyakit gitu. Ada nggak sih ini apa kegregetan spiritual ini ya? Dan bukan cuma karena apa merenungkan teology of creation, tapi juga
bagaimana penyakit itu sungguh-sungguh menghalangi flourishingnya manusia, betul kan, saya? Sakit ya, itu bisa menghancurkan kebahagiaan, meskipun ini nggak mutlak tentu saja. Ada orang sakit karena dia bergantung kepada Tuhan, tetap ada penghiburan bahkan kebahagiaan dari Tuhan. Tapi secara sederhana, saya sakit itu akan membawa kehidupan kita itu terhambat ya, saya terhambat di dalam relasi ya. Atau kalau kita langsung kembali kepada ayat ini, terhambat di dalam apa? Terhambat dalam melayani, saya terhambat dalam melayani. Saudara, waktu sakit nggak bisa terlalu mengasihi orang lain, kita cenderung dikasihi kan, memang kan ya. Kita cenderung dilayani, nggak salah, saya memang lagi sakit. Orang sakit itu dilayani, orang sakit itu dikasihi, orang sakit didoakan, betul kan? Wajar memang. Tapi saudara dan saya kan kita dipanggil, ya dipanggil itu untuk melayani karena kita sudah dilayani oleh Tuhan. Nah, maka waktu sakit ini ya, saya itu membawa orang itu apa ya, terhimpit ya di dalam atau kekurangan kebahagiaan memberi, melayani, mendoakan, mengunjungi ya. Tapi dia menjadi yang dilayani, didoakan, dikunjungi ya. Saudara bisa ini ya, saya Pak, mengerti ini ya, Pak. Kebahagiaan itu loh, saya kebahagiaan itu jadi seperti kayak diambil daripadanya gitu. Makanya waktu sudah membaca di dalam bagian ini ya, bagian kita lompat sedikit gitu. Bukan kebetulan sih di sini ya. Waktu Yesus itu setelah dia menyembuhkan, ya setelah demam itu lenyap, ya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Ya. Perempuan itu melayani mereka. Ya, menarik ya sudah ini apa? Inilah sudah ini apa? Respons yang seharusnya orang setelah disembuhkan, yaitu melayani. Saudara dan saya lagi sakitkah? Apakah hari ini kita sakit? Ya, kalau kita sakit kita perlu ada yang mendoakan, perlu ada yang mengunjungi, ya, ada yang merawat, dan memperhatikan. Ya. Tapi kalau saudara dan saya hari ini nggak sakit, ya, ya, coba kita baca bagian ini, ya. Apa yang dilakukan oleh ibu mertua Petrus. Itu. Orang yang nggak sakit itu bukan kebetulan, saya. Ini bukan taken for granted, itu bukan sesuatu yang otomatis, ya. To be human, apalagi to be a believer, to be a Christian, ya, is to serve. Perhatikan kehidupan Yesus. Saya balik lagi ke poin yang pertama yang tadi kita ngomongin. The sense of urgency to serve, to serve. Serve siapa? Ya serve orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk ibu mertua Petrus ini, serving mereka semua. Dia yang tadinya sakit ya, itu hidupnya menjadi beban, indeed menjadi beban ya. Sekarang disembuhkan, beban itu diangkat oleh Yesus. Lalu setelah beban itu diangkat apa? Dia nggak masuk kepada euforia, wah enak ya sekarang saya bisa sembuh gini ya. Oke, saya jalan anulah hiking ke gunung lah atau naik ke pantai apa naik ke pantai apa jalan-jalan di pantai lah atau pergi kemana lah atau apa bukan itu ya saya ceritanya. Dia serve them, dia melayani mereka ya. So, ini loh saya, saudara bisa melihat ya dimensi spiritual daripada sakit penyakit. So, dari perspektif ini, dari cerita ini ya, dari perikop ini ya, sakit itu apa sih? Sakit itu menghalangi orang itu melayani gitu. Sakit menghalangi orang melayani. Kalau saudara dan saya nggak sakit, tapi kita nggak melayani, itu berarti kita seperti orang sakit, saya seperti orang yang sakit gitu. Ya, mulailah dari keluarga, gitu. Mulai dari keluarga, ya. Keluarga. Lihat anggota keluarga yang lain itu sebagai orang yang perlu dilayani. Kalau saudara nggak sakit, ya, kita melayani anggota keluarga yang lain, ya. Saling melayani satu dengan yang lain. Ya, ini bagaimana juga mendidik anak. Ini challenge kita orang tua, ya. Mendewasakan mereka, membawa mereka kepada kedewasaan dengan apa? Soalnya dengan mereka belajar melayani juga, bukan cuma dilayani, ya. Anak yang spoiled itu yang nggak tahu apa artinya melayani, ya. Terus dilayani. Itu spoiled namanya. Gitu. Tapi kalau bertumbuh ya di dalam anugerah Tuhan, ya ini melayani seperti kita catat di sini ya. And of course beyond ya.
Karena hidup ini bukan cuma tentang keluarga kita, tapi juga ada keluarga kerajaan Allah. Kita belajar untuk hidup saling melayani, bahkan melayani orang-orang yang masih di luar sana, ya, yang belum mengenal Kristus, yang belum bergereja. Ya, itu juga perlu dilayani, saya perlu dilayani. Tapi sudah melihat di sini Yesus menyembuhkan dengan kuasanya, ya. Ini dengan kuasanya. Ada komentari, ya. Hmm. Menulis tentang all sufficiency, ya, dari Yesus Kristus. Karena waktu saudara bandingkan di sini dengan em, apa ini ya, pembuat mujizat orang-orang Yunani, ya, mereka mereka juga ada aja ya, itu apa, anggap seperti kayak pembuat mujizat gitu ya. Nah, mereka biasanya menggunakan kayak apa, ada spellnya gitu ya, ada mantra, incantation, ya itu. Tapi sudah baca di sini nggak ada ya, Yesus nggak pakai mantra-mantraan, nggak ada apa ini, kalimat-kalimat kalimat magis atau apa, nggak ada ya. Sudah baca di sini, ia pergi ke tempat perempuan itu, jadi dia menghampiri ya, sambil memegang tangannya. So ada physical touch di sini ya. Ia membangunkan dia, membangunkan dia. Lalu ya, demamnya lenyap. Yesus datang ya, datang, pergi ya ke tempat, ya, ke tempat di mana penyakit itu berada, menghampiri ya, menghampiri. Saudara dan saya juga perlu menghampiri, ya, menghampiri orang yang sakit. Bukan menunggu mereka datang, terus waktu mereka nggak muncul di gereja, ya salah sendiri tuh, mereka nggak muncul, ya sudah, mereka sudah gede gitu loh ya, mereka yang tahu mereka perlu gereja atau nggak perlu gereja, ya sudah, biarlah mereka sendiri yang memutuskan. Saya kan toh buka pintu gereja, saya nggak eksklusif loh, kalau mau datang ya datang aja toh gitu ya. Itu bukan pelayanan untuk orang sakit, saya bukan. Pelayanan untuk orang sakit itu sudah bukan menunggu, ya. Ini kita ini bukan rumah sakit yang nunggu orang datang sendiri gitu ya. Memang ada gambaran gereja seperti rumah sakit gitu ya, betul. Tapi ada kelemahannya ya, gambaran ini, metafor ini kalau di gambaran rumah sakit itu nggak aktif cari orang sakit, soalnya. Enggak itu. Agak jarang ya gitu ya. Apa rumah sakit bikin propaganda, hai orang-orang sakit datanglah ke rumah sakit ini gitu ya. Ya udah, memang rumah sakit ini ya bisa sangat apa dikelola secara bisnis. Akhirnya mungkin ada semacam kompetisi mungkin dengan rumah sakit yang lain, akhirnya ya mungkin bisa kayak gitu kali ya, tapi itu sangat nggak wajar kan ya. Rumah sakit nggak perlu bikin anu ya apa, propaganda gitu, nggak perlu bikin iklan sampai gimana ya, orang akan cari sendiri ya, rumah sakit itu. Kali kalau terkenal katakanlah perawatannya itu baik gitu. Nggak ada rumah sakit reach out itu, nggak ada sih. Reach out ke orang sakit terus mengunjungi tempat-tempat, ketok-ketok pintu gitu misalnya. Apakah saudara sakit gitu ya? Silakan, kita ada dokter mata di sini. Nggak ada sih, itu nggak ada. So, eh, gereja kalau jadi rumah sakit belaka ya, dan di dalam pengertian ini nunggu orang sakit datang. I don't think that's a good thing ya, so, ya, gambaran tentang gereja ya. Gereja itu bukan itu sih. Gereja itu seperti Kristus harusnya. Pergi ke tempat orang sakit itu ya. Gereja juga seharusnya ada keterlibatan, ada physical touch. Saya pakai ini secara metaforik ya. Ada kehadiran fisikal, saya. Gereja nggak seharusnya out of touch ya, dari realita penderitaan masyarakat. Karena Yesus nggak out of touch. Yesus bukan tinggal di rumahnya Petrus terus kemudian dia bilang, saya di sini cuma tamu loh ya, cuma tamu. Jadi problemnya ada di rumah ini bukan urusan saya loh ya. Jadi kalau ada tagihan listrik, piring pecah atau apa ini WC WC buntu dan sebagainya, itu bukan saya. Saya di sini cuma nampung ya. Saya cuma ditampung. Saya cuma tamu di sini ya. So tolong ya, urusan keluargamu jangan dilibatkan menjadi urusan saya. Mana ada saya kayak begini di dalam catatan Injil. Yesus masuk ke sana dan dia terlibat di dalam household itu, gitu. Dia bukan cuma hadir secara physically ya, terhadap Petrus, tapi dia juga hadir physically ya. Bahkan dia memegang.
ya tangan perempuan yang sakit itu. Ya. Ada satu perkataan cukup terkenal saya ini em, ya kita by the way ini disclaimer dulu. Waktu kutip gini bukan berarti kita harus setuju dengan semua pikiran, pandangan dan teologinya ya, tapi I think ini satu 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 bagian yang apa boleh kita kutip ya secara positif ya. Itu perkataan dari em, Pope Francis yang sudah meninggal ya. Em, saya kutipan bebas. Dia pernah mengatakan kita waktu memberi sedekah ya pada orang yang katakanlah miskin atau mungkin bahkan juga ya bersamaan dengan itu ya kurang sehat gitu ya, agak sakit atau sakit gitu. Ya kita mengulurkan tangan kita ya, kita memberi memberi itu one thing. Ya. Tapi waktu eh, memberi dan memegang itu hal yang lain. Alangkah betul ya saya perkataan ini ya. Saudara dan saya percaya kita, saya hampir percaya ya saya, kita bukan nggak ada pengalaman mengulurkan tangan kita untuk memberi sedekah gitu. Kayaknya kita semua punya lah ya pengalaman itu ya. Itu bukan pengalaman yang terlalu remote lah harusnya itu. Ya, tapi kita boleh tanya ya berapa kali ya itu, berapa kali kita waktu mengulurkan tangan itu kita juga memegang tangannya gitu. Wah, ini memang hal yang lain ya saya. Bisa dihitung kali ya saya waktu kasih terus kepegang tangannya gitu ya. Atau pegang pundaknya lah atau apa gitu ya. Wah, itu hal yang lain ya saya. Kedalaman itu loh saya. Ini yang seringkali nggak ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita mungkin mengulurkan tangan ya sambil menjaga jarak supaya kita jangan jangan ketularan gitu ya sama kesulitannya dia, sama apa ya, sama apa itu penderitaannya dia, sama penyakitnya dia ya kita terus perlu ada certain ya distance gitu ya. Ini dia juga mesti mengerti loh, dia juga harus bersyukur loh saya memberi bantuan ya. Ini dia juga harus appreciate gitu ya. Jangan jangan entitled, jangan minta too much sampai saya mesti pegang tangannya lah dan sebagainya, tapi Yesus pegang tangannya so ya. Yesus memegang tangannya. Nah ini kalau kita belajar hal-hal kecil ya seperti ini dalam kehidupan Yesus ya menarik ya so ya. Menarik. So, pertama Yesus menghampiri, dia datang, dia pergi ke tempat perempuan itu ya. Kemudian dia ada sentuhan ya. Jadi dia betul-betul terlibat ya. Dia nggak jijik dengan kesulitan atau penderitaan ini. Dan baru setelah itu dia membangunkan ya. Dia membangunkan ya perempuan yang nggak bisa bangun ini ya. Lifted her up ya, lifted her up di dalam bahasa Inggris saya, membangunkan. Jadi dalam dunia ini again kalau kita boleh peka enough ya, sensitive enough, ada banyak orang yang nggak bisa bangun, saya nggak bisa bangun, bukan cuma secara physically, tapi juga mentally and yeah, spiritually, even mati ya, saya spiritually, jelas nggak bisa bangun itu, nggak bisa bangkit. Tuhan mau membangunkan, membangkitkan mereka, dan Tuhan mau pakai saudara dan saya. Are we ready? Ini pertanyaannya kan. Apakah kita siap gitu? Yesus membangunkan perempuan yang terbaring sakit ini. Maukah kita juga membangunkan orang-orang yang terbaring sakit, again, sakit fisik, sakit mental, sakit bahkan mati rohani ya, bukan sakit lagi tapi mati. Apakah kita punya kekuatan kuasa yang sama ya seperti yang ada pada Kristus? By the way, kuasa ini nggak ditahan oleh Kristus, diberikan kepada gerejanya. Yesus nggak menahan kuasa ini bagi dirinya sendiri, tapi saudara dan saya diutus. Ya kita diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi itu. Gitu. Ini bukan terus kemudian Tuhan menahan ini hanya untuk saya loh ya. Kalau kamu ya sudahlah, yuk coba berusahalah dengan apa yang kamu mampu yang ada. Bukan itu saya ceritanya, tapi kita diperlengkapi dengan kuasa yang ada pada Kristus itu. Gitu. Nah, kita melihat di sini ya, bagaimana gereja orang Kristen ya bisa belajar saudara dan saya dari cerita yang sederhana ini ya. So, not just about mujizat ya, so, ya. Bukan cuma
sekedar orang apa ya em, sakit terus sembuh gitu ya, terus kemudian kekristenan jadi sangat reduktif ya, datang kepada Yesus sakit sembuh gitu, waduh reduktif sekali. Ada banyak yang kita bisa pelajari Zoe, daripada cerita seperti ini gitu. Mungkin ini ya, Bang, em, kita satu poin lagi karena satu poin ini cukup padat ya. Di sini ada command to silence ya, ada perintah ya untuk tidak menyebarluaskan ya. Kalau sudah baca kan, Yesus would not permit the demons to speak because they knew him. Ya, so ada command to silence. Nah, kenapa ya, Syekh? Bukankah ini gratis ya? Ini apa propaganda kayak begini ya? Eh, Apalagi kalau dipropagandakan oleh musuh ya. Ini iblis kan musuh ya dalam hal ini ya. Oh, musuh sampai memuji kita gitu misalnya. Waduh, itu powerful sekali ya, Syekh. Musuh saja mengakui gitu misalnya ya. Tapi kenapa Yesus terus kemudian mem- 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 apa ya, mencegah mereka ya, mencegah iblis ini ya. Dan kalau sudah baca dalam Injil Markus ya, bukan cuma demon sih ya, bukan cuma iblis-iblis ini gitu, tapi juga murid-murid ya, orang yang disembuhkan itu sendiri ya, juga ada command to silence. Kenapa ya saya? Beberapa hal ya, saya beberapa hal. Yang pertama saya ini konotasi Mesias ya pada saat itu ya, Mesias itu pada saat itu sangat apa sangat lekat ya, lekat dengan em, sangat lekat dengan political Messiah. Ini adalah Mesias yang apa ya, yang akan membebaskan Israel dari penjajahan Romawi ya. Nah, Yesus kalau disebarluaskan Mesias itu dengan konotasi seperti ini kan misleading ya, saya. Fokusnya itu ganti nanti. Seperti mungkin di zaman-zaman sekarang ya, Yesus kalau diperkenalkan sebagai penyembuh saja. Memang dia penyembuh betul, dia healer betul. Bahkan judul khotbah kita kan ini ya, Yesus yang menyembuhkan ya ini. Healing by Jesus, penyembuhan dari Yesus menyembuhkan betul itu. Tapi terus kalau kemudian art ini kalau direduksikan ya menyembuhkan fisik ya dan fisik belaka gitu misalnya ya. Tapi orang nggak perlu mengenal Kristus, orang nggak perlu beriman kepada Kristus, orang nggak perlu apa ya mengenal siapa itu Kristus di dalam pemahaman rohani ya. Wah, kacau ya saya. Nah, ternyata kekacauan seperti ini juga sudah ada pada zaman lampau gitu ya. Nah, ini yang pertama ya saya. Ada bahaya kalau Yesus itu dimengerti sebagai Mesias politikal ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua ya, seperti kita melihat di dalam perjanjian lama, perjanjian baru ya, ini prinsip of hiddenness ya, itu penting ya, saya. Mungkin Yesus bukan mempropagandakan dirinya sendiri ya, karena itu gereja itu jangan mempropagandakan dirinya sendiri, kan itu nggak cocok saya dengan ini. Orang Kristen jangan mempropagandakan dirinya sendiri, nggak cocok dengan pelayanan Kristus. Biarlah orang yang mengetahui, orang yang mendapat berkat, ya, orang yang menerima terang. Tapi bukan ya kita yang bikin profil yang dilebih-lebihkan. Ini cara dunia, saya bukan bukan cara bukan cara Kristus, bukan. Yesus melayani di dalam hiddenness. Memang dia akhirnya ketahuan juga, orang tahu karena memang menjadi berkat ya. Tapi Yesus tidak meneriakkan dirinya ya di jalan-jalan. Dia nggak berteriak-teriak gitu. Bukan bukan itu. Dia meneriakkan kerajaan Allah. Dia membawa orang kepada Bapaknya ya. Dia membawa orang kepada hidup di dalam kerajaan Allah ya. Bahkan nggak salah loh sebetulnya kalau dia membawa orang kepada dirinya sendiri ya, nggak salah ya. Tapi ini loh saya aspek hiddenness ini ya, ini penting. Saudara dan saya waktu kita membawa orang ya, kita membawa orang itu kemana? Kepada Yesus kah ya, yang membawa kepada Bapa? Atau kita membawa orang itu sekedar kepada gereja kita atau bahkan kepada diri kita sendiri ya. Ini teman saya, ini saya yang bawa ya. Ini adalah hasil pelayanan saya. Kok jadi saya ya di sini gitu. Mana ini sebetulnya siapa ini? Yesus membawa kepada Bapa ya. Dia mengajak orang untuk mengikut dia ya, membawa orang kepada Bapa. Sudah melihat di sini ya, saya pernah khotbah bagian ini, keindahan di dalam
karya pekerjaan Tritunggal. Roh Kudus membawa kepada Kristus, bukan kepada dirinya sendiri. Kristus membawa kepada Bapa. Ya. Maka gereja juga seharusnya mengikuti gerakan ini, ya, gerakan ini, gerakan Trinitarian ini. So, saudara bisa membaca ya di ini di Mazmur misalnya. Saya prinsip hiddenness ini ya, prinsip hiddenness ini sudah bisa baca di Perjanjian Lama, di kitab Yesaya misalnya ya. Tuh jelas di sini dikatakan tentang hamba Tuhan ya, ini kita tahu ini menunjuk kepada Yesus Kristus. Mari kita baca dari Yesaya 42, saya membaca ayat 2 dan 3 ya, ayat 2 dan 3. Ia atau hamba Tuhan itu ya, tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Sudah bisa memperhatikan di sini ya, ini ada semacam ya hiddenness principle di dalam ministry yang dikerjakan oleh hamba Tuhan ini, ya, agen yang digenapi di dalam kehidupan Yesus Kristus, bukan berteriak atau menyaringkan suaranya ya, bukan showing off ya, bukan mempropagandakan dirinya, bukan gitu. Tapi apa yang dikerjakan di sini? Memulihkan ya, memulihkan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan. Ya, sudah bisa melihat di sini bagaimana Kristus juga melakukan ini ya. Dia bukan meneriak-neriakkan dirinya gitu, mempropagandakan, bikin iklan di mana-mana gitu, bukan. Tapi dia memulihkan kehidupan manusia ya. Dia menyembuhkan orang yang sakit, dia merestorasi, dia menguatkan yang lemah. Dia tidak memadamkan sumbu yang hampir pudar ya, tapi dinyalakan kembali ya, untuk bisa hidup melayani. Ya ini yang dilakukan oleh Kristus. Dia melakukannya dengan setia. Maka gereja, ya, saudara dan saya, kita juga dipanggil untuk ya bukan menceritakan betapa uniknya, betapa besarnya gereja kita, betapa pentingnya dan bukan ke sana, saya bukan gitu. Itu bukan bukan kehidupan Kristus, bukan. Kehidupan Kristus adalah dengan setia ya, dengan setia memulihkan buluh yang patah terkulai itu, sumbu yang pudar itu dinyalakan kembali. Itu yang dilakukan Kristus. Gereja hadir ya seharusnya di dalam kehidupan ini ya, merestorasi kehidupan manusia. Lah dari situ ya, dari situ kemuliaan Tuhan itu terpancar, bukan dengan kita apa ya memperkenalkan atau apa menggembar-gemborkan showing off profil daripada gereja kita, bukan ke sana, bukan. Itu bukan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, bukan. Nah, so hiddenness ya, so hiddenness. Maka ada command to silence. Alasan yang terakhir, mungkin ini yang paling penting ya, saya ini yang terakhir, yaitu kenapa ada command to silence? Karena ya, saya ini sudah diobserve, sudah diselidiki, jadi apa ini studi Kristologi, studi Perjanjian Baru, ya, studi tentang Kitab Injil, terkenal dengan istilah mesianik atau Markan Messianic Secrecy Theory. Ya. Khususnya menurut Injil Markus ini ada secrecy theory. Ya. Memang sengaja disembunyikan di situ kemesiasan Yesus. Sampai kapan, saya? Sampai Yesus naik ke atas kayu salib. So, kayu salib ini ya, setelah Yesus naik ke atas kayu salib, ya baru disitulah boleh dinyatakan memang dia ini adalah anak Allah. Ya. Seperti sudah membaca, mari kita baca ya, so ini apa? Pasal 15 ini kan sudah di pasal pasal terakhir ya, Markus sudah membaca di Markus pasal yang bukan pasal terakhir ya, tapi ini pasal-pasal terakhir sudah dekat sekali dengan terakhir. Kita membaca pasal 15 ayat 39. Saya membaca bagian ini ya, so, ya. Waktu kepala pasukan, ya ini centurion ya. Kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian berkata, ya sungguh orang ini adalah anak Allah. Orang ini adalah anak Allah. Nggak ada command to silence ya di sini gitu. Nggak ada. Ini proper ya dibicarakan. Dia adalah sungguh-sungguh anak Allah. Tapi saudara perhatikan ya, bukan tanpa salib gitu, bukan tanpa salib. Karena apa saudara? Karena memberitakan Yesus
termasuk berdasarkan kuasa mujizat. By the way, ini asli ya, so ini bukan counterfeit, ini bukan palsu, ini benar-benar adalah mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tapi memberitakan Yesus berdasarkan mujizat yang dikerjakan tanpa salib, ya tanpa salib itu misleading atau commentary mengatakan ini premature ya. Sebelum ada konsumasi karya Kristus di atas kayu salib ya. Semua spekulasi ya, semua pembicaraan, semua imajinasi ya itu premature gitu, premature tanpa salib ya. Nah, yang ironis yang sedih tentu saja adalah ya kita ini sudah 2000 tahun setelah Yesus mati dan bangkit ya. Tapi kalau kita masih menceritakan Yesus tanpa salib ya, duh ini kita aduh. Nah, kepala pasukan aja ini ya, ini orang asing loh saya kepala pasukan. Ini kepala pasukan ini saja bisa mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah waktu Yesus disalib. Ya, dia justru melihat kemuliaan anak Allah waktu Yesus dihina, ditelanjangi, dibunuh di sana. Dia bisa melihat kemuliaannya ya. Tapi kita yang sudah hidup 2000 tahun setelah ya, tapi kita masih nggak bisa melihat kemuliaan Allah yang terpancar di situ ya, di dalam diri anak yang tersalib. Kita nggak bisa melihat itu. Ya, saya nggak tahu saya mesti ngomong apa lagi, saya. Mungkin kita ini jangan-jangan adalah seteru salib. Jangan-jangan adalah orang yang nggak mengerti tentang salib. Maka ya, sekali lagi ya, the command to silence ya, saudara mesti mengerti. Ya. Ini bukan command to silence selama-lamanya, tapi command to silence ya, tanpa tanpa ada berita salib. Karena memang belum sih, di dalam cerita ini kan belum ya. Menunggu sampai kepada Yesus disalib. Tapi Yesus sudah disalib dan dia sudah bangkit kembali. Saudara dan saya, kita diundang ya, kita diutus untuk memberitakan Yesus yang tersalib itu. Yesus yang demikian kata Paulus kan ya. Aku memutuskan untuk nggak mengetahui semua yang lain kecuali Yesus yang tersalib itu. Ada fokus di dalam kehidupan Paulus. Yesus yang disalibkan itu. Harap ini juga bisa menjadi berita gereja ya, menemukan atau melihat kemuliaan Allah justru di dalam kehinaan Kristus. Bersamaan itu juga dengan ketekunan saudara dan saya memikul salib, disitulah kemuliaan Allah terpancar. Bukan dengan apa sih cara-cara dunia menyatakan kemuliaan Allah, bukan itu, karena Tuhan nggak pakai itu. Yesus Kristus bukan itu. Yesus Kristus menyatakan kemuliaan Bapaknya itu melalui apa sih? Melalui ketaatannya sampai mati di atas kayu salib. Ini yang seharusnya menjadi berita, bukan cuma berita saya, tapi juga kehidupan ya, kehidupan anak-anak Tuhan di dalam gereja ya. Ketekunan kita memikul salib, kehidupan yang sacrificial, kehidupan yang mencintai ya, kehidupan yang dipersembahkan bagi Tuhan, kehidupan di dalam kebenaran, di dalam kekudusan, di dalam belas kasihan. Ini yang memancarkan kemuliaan Allah, ini yang membawa kepada pengenalan Yesus Kristus adalah Sang Mesias, Sang Anak Allah, dan bukan cerita-cerita yang lain. Saya kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan berkati apa yang kami renungkan pada hari ini. Kiranya Tuhan tanamkan dalam hati kami masing-masing dan kami juga sebagai gereja dan kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Berkati apa yang sudah kami renungkan, Tuhan lipat gandakan, boleh memenuhi kehidupan kami, boleh terpancar dan Kau yang em, menyertai perkembangan gereja kami ini. Dimanapun kami berada, kami boleh terus dimampukan oleh Tuhan untuk menghidupi kehidupan yang ada pada Kristus. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.